Satpol PP, Dinas Kesehatan maupun teman-teman dari Polresta Penajam terkendali, kondusif, dan pastinya semua yang diinginkan pelaksanaan ya oleh KPU bisa berjalan dengan sesuai dengan pelaksanaan debat tersebut. Nah, salah satu contohnya ketika nanti mendatangi lokasi sehingga pelaksanaan iring-iringan menuju lokasi dari pelaksanaan debat publik terbuka untuk umum. Pada saat kemarin debat publik ini kan berlangsung masing-masing, ya terserah juga, ya artinya ini ada mungkin jalan Arifin, ya sehingga itu kan jalan yang dipakai yang kan cukup ramai, ya sehingga nanti dalam pelaksanaannya harus menunjukkan cara berlalu lintas yang baik. Ini yang sangat kita harapkan. Terus juga kalau nanti ada iring-iringan dikawal oleh polisi lalu lintas, dia bertemu dengan lampu merah, ini sekarang kami harus mengikuti sesuai isyarat lampu. Ya kalau merah ya berhenti, ya gitu. Dia di jalan. Kemarin Kota Pekanbaru bahwa seluruh paslon ini mampu menunjukkan kerukunan dan kedamaian di hadapan seluruh pihak. Jadi katanya Jumat, pelaksanaannya malam. Ya kemarin saya ingatkan kepada KPU, gimana kalau seluruh paslon itu, ya baik kalau laki-laki dengan istrinya, kalau dia perempuan mengajak suaminya, sholat berjamaah dulu di salah satu masjid ternama di Kota Pekanbaru. Contohnya Masjid Raya Singapura. Jadi sholat maghrib bersama. Yang hadir hanya paslonnya, istrinya, Pak Walprinya, ya. Nanti dari KPU, dari Bawaslu dan Forkopimda Kota Pekanbaru, kumpulnya di sana. Masa yang mendukungnya nggak perlu datang dulu, nggak perlu situ. Tapi masa pendukungnya datang adalah kelancaran dan ketertiban menuju lokasi debat publik dan pada saat kembalinya. Terus juga untuk hal-hal terkait dengan potensi terjadinya gesekan, ya. Artinya kalau misalnya nanti membawa masa yang cukup banyak, ya, ini kami tentunya akan memprotek, akan mencegah dengan memperbanyak jumlah personil keamanan, baik dari Brimob, baik dari Samapta Polda, maupun juga teman-teman dari TNI, didukung juga oleh teman-teman dari instansi terkait, dalam hal ini Disub maupun Satpol PP. Saya rasa itu sebagai pembuka dari saya. Intinya di dalam rapat koordinasi ini bagaimana kita mengeluarkan suatu kesepakatan agar debat publik ini berjalan dengan aman, berjalan tertib, lancar, terkendali, dan sukses, ya, sehingga nanti menjadi penilaian yang positif bagi masyarakat Kota Pekanbaru. Contohlah ada beberapa di media pelaksanaan debat publik yang menimbulkan suatu permasalahan. Ibu tahu tuh bagaimana Bojonegoro waktu itu, kalau salah ya, Bojonegoro ya, Bojonegoro, terus daerah Bengkulu kalau nggak salah, terus Bobi Nasution gitu ya. Nah tentunya ini kan tidak perlu hal-hal yang seperti itu. Artinya debat publik kalau menurut saya pribadi, ya hemat pribadi, itu menjual konsep, visi dan misi secara menyeluruh, seorang dengar semua. Ya kalau kampanye kan paling yang dengar orangnya itu aja yang ada di lokasi. Tapi kalau debat publik bisa terdengar seluruh Kota Pekanbaru yang membuka live streaming pada saat itu. Artinya tunjukkan yang terbaik, tunjukkan yang santun, tunjukkan tidak ada tindakan-tindakan yang membuat pelaksanaan debat publik itu menjadi kurang bermakna dari hal. Tentunya kan pertanyaan maupun jawabannya harus pertanyaan yang jawaban yang sifatnya ilmiah atau secara praktek itu menguntungkan masyarakat dan sebagainya. Yang telah disampaikan. Acara selanjutnya paparan dari Ketua KPU. Waktu dan tempat kami persilakan. Dalamnya di atas sekaligus sholat isya. Sholat isyanya di atas. Jadi begitu jam 8 malam itu sudah berkumpul semua di ballroom untuk kemudian kita laksanakan debat publiknya. Jadi penayangannya on time, kita usahakan on time jam 8 sudah tayang. Gitu Pak. Itu untuk teknis di lokasi. Kemudian untuk durasi debat itu jumlah durasinya 180 menit dipotong dengan jeda iklan 30 menit, jadi totalnya 150 menit. Dan kita sudah, ya karena kita ada 5 paslon Pak, ada 5 paslon dan itu pun sudah kita susun sedemikian rupa terkait dengan durasi waktu, di mana dibagi dengan 6 segmen
yakni segmen pertama itu penyampaian visi misi oleh paslon. Kemudian segmen kedua pendalaman visi misi, di mana ini kita bagi 2 sesi Bapak Ibu. Sesi pertama itu pertanyaannya sama untuk seluruh paslon, jadi nanti dicabut di dalam fishbowl, subtema apa yang tercabut dan pertanyaannya apa itu akan dijawab seluruh paslon, itu sama pertanyaannya. Sesi kedua di segmen 2 juga seperti itu, dijawab oleh seluruh paslon dengan pertanyaan yang sama. Kemudian di segmen ketiga itu setiap paslon akan berbeda pertanyaan. Ada infrastruktur jalan dan infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Subtema kedua ekonomi kreatif digital dan UMKM, di dalamnya ada ekonomi kreatif digital, UMKM dan koperasi, dan pasar rakyat, misalnya pasar kaget gitu. Kemudian subtema ketiga ketahanan pangan, itu ada ketahanan pangan selaras dengan program nasional dan kelompok tani kota. Kemudian subtema keempat lingkungan hidup, ada sampah, banjir, RPH dan kebakaran hutan dan lahan. Kemudian subtema 5 keamanan dan ketertiban umum, itu ada parkir, keamanan masyarakat dan penyakit masyarakat, misalnya narkoba, judi dan miras. Kemudian subtema ke-6 yakni seni budaya, ini ada ruang interaksi sosial, kreasi seni budaya, kelompok seni dan budaya Melayu. Nah, kita tadi sudah rapat perdana dengan tim panelis Bapak Ibu. Tim panelis kita ada 5. Yang pertama itu Dr. Rawa L. Ahmadi, akademisi dari Universitas Lancang Kuning. Kemudian ada Dr. M. Hidayat, ekonom dari Universitas Muhammadiyah Riau. Ada Dr. Fatmawati, pakar komunikasi dari Universitas Islam Riau. Ada Slamet Subono, ahli lingkungan. Dan ada Fahmi Amriko, SHMH, yakni praktisi hukum, jadi ahli hukum. Jadi ada 5 yang sudah ditetapkan sebagai panelis, dan ini kita sudah laksanakan penandatanganan fakta integritas Bapak Ibu, dan KPU sendiri baik itu komisioner maupun staf tidak ada yang tahu pertanyaan apa yang disusun oleh tim panelis, karena tidak ada satupun staf yang terlibat di dalam tim panelis itu, baik dalam mengetik soalnya ataupun memprint soalnya. Jadi nanti tim panelis akan memberikan kepada KPU dalam amplop yang sudah tersegel. Jadi ngeprintnya pun mereka Pak. Jadi kita percayakan ketua dan sekretaris maupun notulensinya itu dari tim panelis itu sendiri. Nah, kita sangat menjaga kerahasiaan ini, dan kami sudah memcross check terkait dengan latar belakang masing-masing panelis, tidak ada yang terafiliasi dengan salah satu pasangan calon begitu. Nah, itu terkait dengan format debat dan teknis debat. Kemudian yang berikutnya kami sudah menetapkan untuk moderator debat, yakni Ratu Clara Ratnasari dari News Anchor MNC TV, Pak. Nah, dari MNC TV ada. Mungkin dari Instagram misalnya, kalau bisa dicarikan. Harus nyari dulu ya. Kemudian untuk tata tertib kita sudah buat dan sudah sampaikan juga kepada paslon. Nah, di sanalah nanti tim pendukung boleh meneriakkan yel-yel, tapi saat debat berlangsung maka itu tidak diperbolehkan. Kemudian tidak boleh membuat kegaduhan, ya, tidak boleh melakukan intimidasi dan ucapan maupun tindakan kepada pendukung lainnya. Nah, terkait dengan yang bisa masuk, ya, saya tadi back dulu Pak, ini belum diisi, itu hanya 40 orang ditambah 2 paslon. Jadi 40 orang pendukung per paslon ditambah 2, jadi 42. Dan kemarin di rakor dengan paslon kita sudah sepakati Pak Waka bahwa yang boleh hadir baik itu di luar maupun di dalam ruangan hanya 40 yang mendapat ID card ini saja Pak. Jadi kalau misalnya ada pendukung di luar 40 orang ditambah 2 paslon yang hadir di luar ruangan, maka nanti tim dari KPU akan mempersilahkan untuk kembali ke posko masing-masing atau ke tempat masing-masing. Silakan menonton dari layar TV masing-masing, karena kita sudah sediakan link live streamingnya begitu. Ini sudah ditandatangani oleh seluruh tim LO kemarin kesepakatannya, jadi hanya 40 yang mendapat ID card. Nah, untuk ID card tadi kami sudah rapat koordinasi dengan LO, itu akan kita berikan pembeda dari warna gantungannya Pak.
Dari warna gantungan setiap pendukung akan kita bedakan warna gantungannya, tetapi untuk ID card-nya tetap sama Pak. Hanya membedakan nanti dari warna gantungan. Gitu. Oke, lanjut. Nah ini tatip berikutnya ya. Maka kalau misalnya ada melanggar, moderator berhak menegur dan atau mengeluarkan ya. Ini umum ya. Kemudian nanti setiap paslon harus menjelaskan kalau ada singkatan atau terminologi yang tidak dimengerti oleh paslon lainnya. Oke. Ini tadi sudah saya sampaikan, Bapak Ibu. Kepada Ketua KPU ataupun yang mewakili terkait media. Jadi media ini berapa orang yang boleh masuk ke dalam dan apa tanda, sehingga tidak liar nanti yang masuk ke dalam tanpa tanda, apalagi kalau tidak terkontrol dengan jumlah ramai. Jadi ini pengalaman pada saat pencabutan nomor urut. Nah, jadi mungkin kami butuh informasi dari KPU terkait media atau kawan-kawan dari pers yang boleh masuk ke dalam berapa dan medianya seperti apa. Lalu tanda pengenalnya juga seperti apa. Mungkin itu mana sebelum kita paparan terkait masalah respon yang akan kita sampaikan. Mohon izin. Peserta pasangan calon itu ada Forkopimda, kemudian unsur masyarakat, akademisi, kemudian penyandang disabilitas, dan terakhir ini dari kalangan pers. Nah itu totalnya 355 undangan semua Pak, dan termasuk paslon. Kalau paslon kan 42 dikali 5, 210, sisanya itu tamu undangan. Jadi ada 50 pers yang akan kita perbolehkan masuk ke dalam, tetapi media ini duduknya di barisan belakang-belakang gitu Pak. Jadi nanti ketika diperbolehkan untuk mengambil gambar, baru media bisa ke depan sepanjang diperbolehkan oleh moderator gitu. Damkar, PLN, jadi semuanya kita libatkan. PLN gunanya untuk apa? Kita mengantisipasi jangan nanti sampai terkendala dengan listrik. Jadi nanti pihak PLN juga minta diberikan satu ID card untuk bisa lalu lalang masuk ke dalam. Nah, karena ini permintaan dari manajer PLN terhadap kami tadi menyampaikan, karena penting mereka untuk bisa lalu lalang ke dalam mengantisipasi adanya konsleting dan yang lain sebagainya. Jadi nanti pihak PLN juga minta diberikan satu ruang untuk bisa masuk ke dalam nanti seperti ID card. Tujuan pengamanan terciptanya situasi kondusif terkendali pada saat pelaksanaan kegiatan debat publik nantinya. Lanjut. Ini kondisi sasaran pengamanan yang akan kita laksanakan. Lanjut. Nah, ini adalah sasaran pengamanan yang akan kita laksanakan. Pertama orang, ya, orang dengan rincian sebagai mana yang kita lihat di depan, ada Forkopimda, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, pasangan calon, tim masing-masing pendukung paslon, tamu undangan. Terakhir itu yang perlu kita waspadai dan antisipasi adalah kendaraan yang ada nanti parkir di lokasi dan juga para pelaku kriminal yang perlu menjadi sasaran kegiatan yang akan kita laksanakan nanti pengamanannya di SK Akoek. Benda itu ada kendaraan yang digunakan oleh paslon dan kendaraan yang digunakan oleh pendukung paslon dan kendaraan-kendaraan yang lainnya. Lokasi gedung SK Akoek, kegiatan pelaksanaan kegiatan debat publik pertama yang dilaksanakan oleh calon wali kota dan calon wakil wali kota Pekanbaru. Lanjut. Ini ketentuan debat publik tadi sudah dibacakan oleh Ketua KPU, ya. Jadi keputusan KPU RI nomor 1363 2024 bab 2 huruf A angka 11 tentang tata tertib selama pelaksanaan debat. Ya, jadi pada angka 10 itu dilarang membawa atribut kampanye. Jadi kami berharap, mohon izin kepada Bapak-bapak selaku Ketua Tim LO ataupun Ketua Tim Pemenangan daripada paslon untuk sama-sama menjaga ketertiban ini nantinya dan betul-betul kita patuhi tata tertib ini sehingga untuk kondusivitas kegiatan yang ada nanti di dalam pada saat pelaksanaan debat dilaksanakan. Yang kedua, tidak dibenarkan meneriakkan yel-yel atau slogan pada saat debat berlangsung, membuat kegaduhan, melakukan intimidasi dalam ucapan ataupun tindakan kepada pendukung kandidat pasangan calon lainnya. Lanjut. Nah, ini untuk lokasi kemarin yang kami mohon izin. Ini ada juga kejadian kemarin pada saat kita pencabutan nomor urut. Ini adalah debat pada saat pasangan calon Gubri yang ada di SK Akoek. Ini kami harapkan ini tidak terjadi di kita dan kami mohon dukungan dan kerjasama dari masing-masing tim atau paslon yang akan melaksanakan kegiatan debat nantinya. Kami berharap dan betul-betul ini kita patuhi 40 orang yang telah ditetapkan itu saja yang hadir dan di luar daripada itu tidak diperkenankan hadir.
di lokasi kegiatan debat publik nantinya. Jadi kalaupun hadir kesepakatan di Hotel Premier kemarin, kita akan sampaikan dari pihak KPU akan menyampaikan kepada yang di luar daripada 40 itu untuk pulang atau kembali ke posko atau ke rumah masing-masing atau kemana saja untuk dapat menyaksikan secara live streaming di televisi ataupun di handphone masing-masing. Lanjut.